Jokowi bertemu 6 ketua umum parpol, wajar Nasdem gak diajak karena alasan ini. Wah, Om Brewo makin stres nih ya. Urutannya dulu isunya bahwa sepertinya Pak Jokowi menginginkan hanya dua kubu saja, dua pasangan yang semuanya adalah all the president men. Itu dulu isunya, tidak menghendaki ada orang ketiga. Figur yang dimunculkan adalah Ganjar dan Prabowo. Tapi nyatanya kemudian ada Anies Baswedan dideklarasikan, berarti kan 3. Saya melihat memang ada harapan untuk dijadikan semacam kendaraan politik kalau sekiranya Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi realitasnya hari ini perkembangan terakhir ternyata PDI Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Itu fakta dan real, itu konsekuensi yang harus diterima oleh Nasdem, gitu, bahwa mereka tidak terenggang, walaupun berkali-kali mereka katakan loyal tetap sampai akhir daripada 2024 dan sebagainya gitu loh. Kita tidak akan berubah 1 milimeter pun, setia kepada komitmen gitu loh. Tetapi dalam apa di other side dari koin itu kita juga mesti melihat apa yang terjadi tadi yang Nasdem nggak diundang gitu loh. Isinya koalisi pemerintah nih. Partai-partai semua koalisi pemerintah yang datang diundang, bagaimana kita mengawal pemerintahan. Bagi kami itu meskipun ada elemen partai politik sah-sah saja, karena ini bicara mengenai situasi saat ini sampai dengan 2024, pandangan kami itu. Nah, tetapi pada saat kita mencermati, oh sepertinya tidak gitu. Apalagi Pak Jokowi tegas-tegas tuh bicara, ya mohon maaf katanya, yang teman kita yang satu ini kan sudah tidak bersama lagi katanya, memilih di tempat yang lain untuk kedepannya. Ini menjawab kenapa Nasdem tidak diundang. Nah itu gitu. Ya, Presiden Jokowi pada Selasa malam kemarin telah bertemu dengan 6 ketua umum partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sejak 2019 sampai hari ini. Keenam tokoh itu adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono, dan tentunya Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Jangan tanya kemana Surya Paloh atau perwakilan dari Partai Nasdem, karena memang tampaknya partai yang agak nakal ini nggak diundang. Karena nggak lagi dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang perlu diajak urun rembuk untuk masa depan bangsa menyongsong Pilpres 2024 nanti. Jangan tanyakan juga kemana PKS yang katanya sempat diundang tapi menolak datang. Saya sih memilih nggak percaya aja kalau PKS beneran diundang untuk datang ke pertemuan itu. Karena kan lah, buat apa mengundang PKS? Yang jelas berbeda pandangan dan arah perjuangan dengan koalisi partai pemerintah yang ikut berkumpul tadi toh. Jadi sampai hari ini pun saya belum membaca soal statement bahwa pertemuan itu menghasilkan sebuah koalisi besar atau nama bakal cawapres yang akan diusung mendampingi Ganjar. Jadi memang hasil pertemuan juga masih belum jelas menunjukkan apakah Prabowo akan ikut bertarung di Pilpres 2024 yang berarti akan ada 2 paslon yang berasal dari partai-partai yang kini berada di koalisi pemerintahan Jokowi. Akan tetapi kalau pertemuan itu memang masih dalam rangka halal bihalal bagi para elit partai koalisi pendukung pemerintah, ya sekali lagi memang rasanya wajar kalau Nasdem nggak diundang ke pertemuan itu. Nasdem ini kan sekarang ibarat kawan sepermainan, tapi sudah nggak asyik untuk diajak main dan kumpul bareng. Jadi secara jelas dan sembrono partai ini sudah mengusung seseorang yang tidak hanya dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, tapi selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta jelas sudah menyusahkan pemerintah pusat dengan berbagai program, kebijakan, dan kebengalannya sebagai sosok yang terlihat susah diatur dan semau gue. Jadi memang seandainya saya berada dalam circle pergaulan yang asik, terus ada temen tuh yang mendadak bertingkah aneh ketika ada kumpul-kumpul sejak awal, saya pun akan mewanti-wanti. Manusia yang satu ini jangan sampai diundang ya, ini pertemuan antar teman aja tuh, teman dekat yang agak nggak play, lain kali aja dia diundang kalau sudah insyaf. Saya pasti akan ngomong kayak begitu. Jadi biarkan saja tuh Nasdem nangis di pojokan karena merasa nggak lagi dianggap. Siapa suruh bikin ulah dengan mengusung Anies yang jelas sudah beda arah dengan koalisi pemerintah. Jadi memang silahkan tanggung resikonya dan semoga kuat menjadi oposisi selama 5 tahun mendatang kalau sampai jagoan PDIP menang pada 2024 nanti. Jadi memang nggak dapat dipungkiri juga, belakangan memang menjadi harinya Partai Nasdem
partai politik besutan Surya Paloh itu menjadi sasaran bulian tingkat nasional yang sangat empuk pasca keputusannya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dalam batas tertentu, keputusan Partai Nasdem untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai capres bisa dimengerti. Namun, ketika kemudian Partai Nasdem menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS, ini yang agak membingungkan, mengecewakan, terutama bagi partai politik lain yang selama ini bersama-sama dengan Nasdem menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti diketahui bahwa selama ini PKS dan Demokrat adalah oposisi bagi pemerintah Presiden Jokowi. Nah, jadi memang nggak salah tuh kalau kemudian Partai Nasdem dianggap sebagai pengkhianat. Sekarang, mereka adalah musuh, ibaratnya ular kepala dua. Memang mereka sudah berulang kali menyatakan bahwa akan tetap mendukung Presiden Jokowi. Mereka juga sudah melarang setiap anggota partainya agar tidak menyerang Presiden Jokowi. Tapi tetap saja, hal itu tidak akan menghapus keburukan mereka. Citra buruk sebagai partai politik pemain dua kaki akan melekat pada mereka sekarang ini. Nah, sebagai akibat yang instan juga, elektabilitas mereka kemudian anjlok berdasarkan beberapa lembaga survei. Suara Nasdem terancam hilang berpindah ke partai lain, sementara para pemilih Anies tidak banyak memberikan efek positifnya kepada mereka. Partai Nasdem untuk sementara juga babak belur, koalisi juga nggak segera terbentuk, Nasdem malah gontok-gontokan dengan Demokrat, sementara PKS kayaknya ya pasif-pasif aja. Nah, kita kembali ke soal komunikasinya dengan Demokrat dan PKS di mana Nasdem adalah bagian pendukung pemerintah. Banyak yang kemudian menginginkan agar menteri dari partai ini di-reshuffle aja. Banyak yang berharap agar Presiden Jokowi menendang Partai Nasdem. Nah, agaknya itu juga sih yang ditunggu oleh Partai Nasdem. Surya Paloh diam-diam menunggu momen itu. Jadi kalau itu memang terjadi, lengkap sudah statusnya sebagai pesakitan. Dan memang seperti diketahui itu, Paloh memang pernah menyatakan bahwa ketika mendukung Ahok dicap sebagai partai penista agama dan kini saat mendukung Anies disebut sebagai kultur. Dan kalau kemudian Presiden Jokowi memecat para menteri dari Nasdem, ya lengkap sudah penderitaan mereka. Dibully se-Indonesia dan ditendang dari kabinet oleh Presiden. Maka akan lebih afdol memainkan cerita playing victimnya. Tapi agaknya Presiden Jokowi punya perhitungan lain. Menggantung nasib Nasdem seperti sekarang ini adalah pilihan yang bagus dari Pak Jokowi. Jadi membuat Partai Nasdem kesulitan bergerak dan menempatkan posisinya. Jadi ibarat tangan kiri Pak Jokowi memegang ekor, sementara tangan kanannya menggenggam pentungan yang sudah disiapkan di atas kepala Nasdem. Tinggal bers aja gitu kalau sewaktu-waktu diperlukan. Hidup itu kan memang sebuah pilihan ya. Demikian orang bijak mengatakan. Dan setiap pilihan itu pasti memang ada resikonya. Bahkan gak mengambil pilihan sekalipun,